Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita kembali berjumpa dalam siraman rohani. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan hari ini kita akan berbicara tentang kerendahan hati. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan, Engkau sendiri akan menolong kami. Baik hamba-Mu, juga setiap anak-anak-Mu jemaat Tuhan yang akan mengikuti perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, seperti tadi saya singgung, siang hari ini kita berbicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu merupakan sifat dan juga merupakan sikap. Sifat kenapa? Karena ketika kita bicara tentang kerendahan hati itu ada di pikiran, ada di akal ataupun ada di pemahaman. Tetapi juga kerendahan hati itu juga merupakan sikap atau perilaku, karena kerendahan hati juga harus nyata di dalam tindakan-tindakan. Jadi ketika kita bicara tentang kerendahan hati, nggak bisa hanya berbicara kerendahan hati dalam konsep, di dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita paham itu, kita tahu itu, tapi tidak bisa kita wujudkan dalam tindakan. Karena kerendahan hati bukan hanya bicara tentang sifat, tapi juga bicara tentang sikap, bukan hanya di ranah pikiran, tapi juga di ranah tindakan. Itu kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Dan sebagai perenungan siang hari ini kita melihat, kita belajar kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Dari pembacaan tadi, ini merupakan salam dari Paulus kepada jemaat di kota Filipi dalam suratnya. Dan dari salam yang disampaikan kita bisa melihat bahwa Paulus memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dikatakan dari Paulus dan Timotius. Kerendahan hati Paulus yang pertama terlihat bagaimana Paulus memposisikan dirinya sama dengan Timotius. Kita tahu bersama bahwa Timotius adalah murid, Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Dari sisi usia, Timotius masih muda, Paulus sudah senior. Tetapi kalau kita lihat, dikatakan dalam salamnya, dalam pembukanya, dikatakan dari Paulus dan Timotius. Seolah-olah Timotius dan Paulus itu menjadi dua pribadi yang sejajar, dua pribadi yang kedudukannya sama. Dan kalau kita lihat, sebenarnya surat ini juga bukan suratnya Timotius. Ini murni suratnya Paulus. Apa yang dicatat dalam surat kepada jemaat Filipi adalah pikiran Paulus, nasihatnya Paulus. Ya, itu idenya Paulus, dan yang punya inisiatif menulis itu pun juga Paulus. Tetapi kenapa Paulus melibatkan Timotius di dalam salamnya? Itu membuktikan bahwa Paulus memang punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia bukan hanya menyejajarkan dirinya dengan Timotius, merendahkan dirinya sama dengan Timotius, tapi dia juga mengangkat Timotius. Ya, jadi kalau kita lihat kata dan itu kan berarti sejajar, Paulus dan Timotius. Padahal sejatinya Paulus dan Timotius itu dua pribadi yang sangat jauh. Paulus senior, Timotius masih junior. Paulus guru, Timotius murid. Tapi Paulus mengatakan dan Paulus dan Timotius, dan melibatkan, memasukkan Timotius itu dalam salamnya, seolah-olah bahwa surat ini adalah surat Paulus dan Timotius. Jadi saudara, kerendahan hati Paulus terlihat bukan hanya dalam sifat tapi juga dalam tindakan, yaitu merendahkan dirinya dan mengangkat Timotius. Jadi Paulus merendahkan dirinya dan Paulus juga mengangkat Timotius. Itu kenapa kita bisa melihat bahwa Paulus adalah seorang yang memiliki kerendahan hati. Saudara, yang kedua, bahwa Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus. Kita tahu bersama ini surat
ditulis oleh Rasul Paulus pada saat Paulus ada di penjara kota Roma. Dan kita tahu jemaat di kota Filipi yang merintis, yang mulai pelayanan adalah Paulus. Jadi Paulus sebenarnya bisa saja menyebut dirinya sebagai diaken, sebagai gembala, ya, bisa menyebut itu. Tetapi dia tidak menggunakan atribut itu. Bahkan dia bisa menyebut dirinya sebagai rasul, tapi dia tidak menyebut dirinya sebagai rasul kepada jemaat di kota Filipi. Dia lebih memilih kata hamba. Walaupun dia adalah gembala, dia adalah perintis, dia juga adalah seorang pemimpin rohani bagi jemaat kota Filipi, tapi dia tidak menggunakan atribut itu. Tapi dia lebih memilih menggunakan kata hamba. Itu menunjukkan kerendahan hati Paulus. Ada banyak orang, ya, ketika berbicara justru yang sebenarnya bukan atributnya pun kadang-kadang dipakai. Tetapi Paulus bahkan yang sebenarnya itu atributnya tidak dipakai, dia memilih menggunakan kata hamba. Jadi dari dua kata ini kita bisa melihat betapa Paulus memiliki kerendahan hati. Jadi saudara, siang hari ini kita belajar supaya kita sebagai umat-umat Tuhan belajar untuk memiliki kerendahan hati. Karena memang itu yang Tuhan mau atas hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita merendahkan diri. Maka ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita memiliki sifat dan sikap rendah hati di hadapan Tuhan, maka percaya Tuhan yang akan mempromosikan, Tuhan yang akan mengangkat kita. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya tidak perlu kita mengangkat diri kita, tidak perlu kita meninggikan diri kita, cukup kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Kita belajar kerendahan hati dari seorang Paulus. Biarlah perenungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita belajar sebagai umat-umat Tuhan terus menjalani dan membangun hidup kita dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang kami renungkan singkat sederhana ini sungguh-sungguh bisa kami pahami, bisa kami mengerti, bahkan bisa kami hidupi. Kami menjadi pribadi, kami menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki sifat dan sikap, kami hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.